memang kadang-kadang orang hanya melihat dari satu segi ya, satu sudut ya, tidak melihat dari berbagai segi tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Men and Mat. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita telah kedatangan tamu seorang leader, guru kita bersama ya. Bapak Julaidi, Bapak Julaidi, Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Aceh. Selamat datang, Pak. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena social distancing, Pak ya. Ya. Jadi salamnya gimana, Pak, biasa kalau Bapak? Ya. Bisa salaman atau gini? Salaman, ya setelah salaman cuci tangan. Gitu, Pak ya. Ya. Kadang kemarin anak-anak muda rata-rata salamnya macam-macam, Pak. Gini ya. Gitu, Pak ya. Baik, Pak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Baik. ini, Pak, sedang gembar-gembornya atau sedang viralnya Ya. tentang pengumuman pemerintah Kementerian Agama Ya. tentang pembatalannya pemberangkatan haji tahun 2020 ini, Pak. Ya. Dan termasuk di Aceh juga itu menjadi berita yang hangat gitu, Pak ya. Ya. Ya, mungkin bisa sedikit Bapak jelaskan penyebabnya kenapa ini, Pak, bisa adanya pembatalan ini, Pak. Ya, baik. Ya. Jadi pembatalan keberangkatan jamaah haji, calon jamaah haji Indonesia untuk tahun 1441 Hijrah Ya. atau 2020 Miladiah itu berdasarkan kepada keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 ya, yaitu tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah dan 2020 Miladiah. Jadi pembatalan keberangkatan tersebut itu sudah sangat terpaksa. Sudah melalui proses-proses pengunduran sejak masa COVID-19 ini dan sudah melalui berbagai macam sudut pengkajian juga pertimbangan sejak mulai Januari sampai April. Itu kita memang sudah dalam masa COVID-19. Itu sudah dibentuk suatu tim ya untuk masalah haji ini dalam masalah untuk penanganan COVID-19 ini. Ya. Sejak itu sudah dilaksanakan ditentukan pertama 3 opsi ya. 3 opsi karena ada hubungan dengan COVID-19 ini, yaitu opsi pertama masih yaitu direncanakan pemberangkatan semua kuota haji tahun ini. Itu opsi pertama jika memungkinkan. Kemudian opsi kedua yaitu dengan memberangkatkan 50% dari kuota. Nah, kalau tidak tercapai 100%, 50%. Dan akhirnya opsi ketiga itu adalah pembatalan pemberangkatan jamaah haji. Dan itu sudah mulai sudah dikaji sejak awal. Kemudian ternyata pengkajian tersebut masih diundur lagi sampai bulan Mei, sampai akhir Mei.
itu bulan Mei tersebut masih diberikan kemungkinan 2 opsi, yaitu opsi pemberangkatan hanya 50%, kemudian atau opsi kedua yaitu pembatalan pemberangkatan. Ternyata sampai akhir Mei itu ternyata belum ada perubahan, termasuk masalah COVID ini. Dan untuk diketahui itu pemerintah Saudi Arabia itu sampai kemarin, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, itu belum membuka akses, ya, belum membuka akses tentang jamaah haji ini dari berbagai negara. Bukan hanya Indonesia ya, Pak? Bukan hanya Indonesia, dari berbagai negara. Jadi semua ini menjadi pertimbangan yang sudah dikaji dari berbagai sudut, termasuk masalah ditinjau dari histori, dari literatur, kemudian juga ditinjau dari hal bagaimana tentang dari segi keagamaan, dari segi fikih, kemaslahatan, ya, kemudian dari segi juga persiapan. Jadi selama ini sebelum pengumuman pemerintah tentang pembatalan ini semuanya sudah persiapan sudah ditempuh, termasuk pelunasan secara daring, ya, pelunasan itu maka kita sudah khususnya untuk Aceh itu sudah hampir 100% melunasi, yaitu 4.000, ya, jumlahnya 4.187 sudah melunasi. Sudah melunasi. Dari kuota 4.378. Ya. Jadi ini sudah dilaksanakan pelunasan. Dan juga untuk pemerintah Indonesia sudah melaksanakan juga persiapan, juga sudah melaksanakan manasik secara daring juga, ya. Manasik secara daring, Pak? Ya, sudah dilaksanakan juga. Kemudian buku-buku manasik sudah dicetak juga, ya. Jadi persiapan sudah dilakukan, termasuk juga hubungan dengan pemerintah Arab Saudi, umpamanya sudah dilakukan kontrak, ya, persiapan seperti akomodasi, ya, pemondokan, kemudian juga termasuk transportasi, kemudian termasuk catering, tetapi belum dilakukan pembayaran uang muka seperti itu. Dan ini permintaan pemerintah Arab Saudi juga. Jadi semuanya itu sudah dilakukan. Jadi untuk diketahui juga bahwa kemarin yaitu keputusan pemerintah itu tanggal 2 Juni, ya. Juni, betul. Tanggal 2 Juni. Iya. Sementara untuk jadwal pemberangkatan haji tahun ini untuk Indonesia itu harus berangkat untuk kloter pertama, gelombang 1 itu sudah diberangkatkan tanggal 26 Juni. Berarti akhir bulan ini seharusnya sudah berangkat? Iya. Jadi sementara tadi kita lihat Arab Saudi saja belum membuka akses untuk jamaah haji ini dari berbagai negara. Betul. Jadi Arab Saudi belum ada keputusan jadi atau tidak jadi. Jadi pemerintah kita mengambil kesimpulan, ya, dengan berbagai macam kajian-kajian, pertimbangan-pertimbangan. Bahwasanya kalau kita lihat tahun-tahun yang lalu itu begitu panjang waktunya saja masih ada yang kececeran, kekurangan-kekurangan. Iya, kekurangan-kekurangan. Kita lihat kalau tahun-tahun yang lalu itu bulan Ramadan itu sudah dibentuk kloter, ya, penentuan kloter dan sebagainya. Jadi kalau dari segi waktu saja itu dianggap itu tidak mungkin lagi. Itu dari segi waktu. Iya. Jadi oleh sebab itu pemerintah
mengambil kesimpulan untuk kemaslahatan dari berbagai segi tadi. Karena jadi diambil keputusan ya. Bahkan juga berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan DPR juga ya, Komisi 8, dan juga dari tim COVID nasional dan sebagainya. Maka bahwasanya diambil keputusan untuk membatalkan pemberangkatan ya jamaah haji tahun ini, dan insya Allah tahun akan datang akan diberangkatkan. Dan ini tentu menjadi kita harap, bukanlah sesuatu yang kita harapkan ya. Ini suatu keputusan yang pahit, tetapi harus kita ambil untuk kemaslahatan, untuk menghindari hal-hal yang ya mudarat seandainya dilaksanakan seperti. Dan pembatalan ini menurut sejarah ya bukan hanya terjadi tahun ini, sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu. Yang memang kalau kita lihat sejarahnya itu pembatalan itu memang kebanyakan karena ini pandemi ini, karena taun, karena terakhir itu karena meningitis ya, meningitis. Jadi ini memang sudah menjadi kajian yang pernah mendalam. Bahkan kalau kita lihat kepada sejarah Nabi itu, bahkan sudah dalam perjalanan itu Nabi waktu perjanjian Hudaibiyah itu demi kemaslahatan Rasulullah menunda haji karena menghindari peperangan. Itu sudah dalam perjalanan, ya sudah dalam perjalanan. Ini semuanya kita harapkan menjadi kepada para jemaah haji dan umat Islam semuanya, hendaknya ini untuk dipahami, untuk dimengerti, ya bahwasanya memang Islam itu namanya saja Islam adalah selamat. Jadi mengutamakan keselamatan, keselamatan jiwa. Jadi bukan gara-gara ibadah kita ya nggak apa-apa, mati-matilah, bukan begitu ya, atau sakit-sakit lah, bukan begitu. Tapi memang Islam itu bagaimana kita itu selamat ya. Kita ucapan salam kita sebenarnya sangat lengkap dalam jalan Islam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 3 unsur di sana. Islam ya, selamat. Pertama kita itu harus selamat. Setelah selamat kita itu mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Yaitu doa kita ya. Jadi selamat dan mendapat rahmat. Rahmat juga harus berkah. Wabarakatuh. Jadi jangan banyak rahmat tapi tidak ada berkahnya. Jadi walaupun sedikit rahmat tapi berkah, itu insya Allah mendapatkan ya lebih banyak lagi ya daripada seperti itu. Memang pro kontra pasti ada itu Pak ya. Jelas ada, tapi kita harapkan semuanya dapat ya dimengerti ya, karena bagaimana firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kemudian ayat Al-Qur'an mengatakan ya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang engkau tidak suka ya, seperti ini mungkin keputusannya tidak kita sukai. Tapi nanti pada suatu saat kita tahu bahwa itu ada hikmahnya, terutama secara pribadi ya. Jadi boleh saja sesuatu yang kamu tidak sukai mungkin mendapatkan ya. Bukan pasti ya. Pasti. Ini semuanya kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, maksudnya sudah ditentukan oleh Allah. Boleh saja kamu membenci sesuatu itu, boleh jadi itu baik bagimu. Dan boleh saja kamu senang, suka kepada sesuatu, tetapi di balik itu kamu tidak tahu bahwa itu ada sesuatu yang membawa buruk bagi kamu. Karena apa kata Allah? Karena Allah itu mengetahui seluruhnya, ya. Sementara kamu tidak mengetahui, paling kamu mengetahui sedikit saja. Demikian. Iya, Pak. Nah, terus memang di masyarakat ada yang Pak, merasa saya sudah menunggu sekian tahun, ternyata hari ini sudah bersiap-siap, dibatalkan. Kemudian kan ini juga saya baca di media online, Pak, MPU Aceh juga menilai pemerintah terlalu dini membatalkan haji 2020 menurut di media online ini, karena katanya pemerintah Arab Saudi pun juga belum mengatakan ini haji tahun ini ditutup atau dibuka
gitu. Jadi kan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ya. Seandainya nanti pemerintah Arab Saudi memperbolehkan jamaah haji masuk di detik-detik terakhir, mungkin bahasanya seperti itu, Pak. Ya. Berarti kan menjadi sebuah blunder bagi pemerintah Indonesia. Itu menurut pandangan ada beberapa orang di masyarakat gitu, Pak. Itu seperti apa kira-kira, Pak? Ya. Walaupun pemerintah Arab Saudi tetap membuka detik-detik terakhir, ya kita karena sudah membatalkan tetap tidak hadir ya, Pak. Iya. Jadi pembatalan ini sudah pasti tidak mungkin lagi dibuka kembali untuk tahun ini. Dan itu memang sudah seperti saya sampaikan tadi sudah melalui kajian-kajian yang memang waktunya tidak mungkin lagi, ya kan. Memang pemerintah Arab Saudi tidak mungkin cepat segera itu membatalkan, bahkan sampai akhir mungkin tidak membatalkannya karena mungkin nanti yang melaksanakan jamaah haji bisa saja orang-orang lokal seperti itu umpamanya ya. Jadi itu disesuaikan juga dengan kondisi negara masing-masing juga. Jadi persiapan negara masing-masing. Jadi ibaratnya ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Oleh sebab itu saya rasa ini bahkan kita anggap bukan terlalu dini ya. Jadi harus segera kita ambil keputusan seperti ini supaya juga orang supaya tidak mengharap-harap ya, terlalu mengharap-harap. Jadi karena persiapan-persiapan itu supaya segera ya, maksudnya diambil keputusan. Jadi sesuatu itu juga tidak boleh keputusan itu terlambat. Jadi kalau keputusan terlambat itu berbahaya juga ya, keputusan terlambat ya. Jadi oleh sebab itu ini mungkin untuk persiapan lebih lanjut. Oleh sebab itu kepada masyarakat, khususnya pada calon jamaah haji yang memang batal tahun ini, ambil hikmahnya. Mungkin di antara hikmahnya bisa lebih memperdalam manasik haji ya. Jadi jadi pelaksanaan ibadah terutama masalah haji ini tidak boleh asal-asalan ya. Bukan masalah pribadi ini. Jadi kita bukan berangkat ke haji itu bukan masalah pribadi sendiri-sendiri. Jadi sudah diatur termasuk juga pemberangkatannya demikian ada gelombang pertama, ada gelombang kedua dan lain sebagainya. Jadi ada persiapan-persiapan yang memang harus dimatangkan. Jadi tanggung jawab pemerintah itu sangat memang harus mempertimbangkan segala hal mungkin. Betul. Dari media Arab Saudi sendiri itu dilaporkan sebenarnya kasus positif COVID di sana itu 87.000 orang, yang 87.000 kasus lebih. Berarti kan sangat besar sebenarnya, Pak. Ya? Itu juga menjadi perhatian khusus kita ya. Iya, betul. Makanya ini salah satu sumber atau salah satu indikasi untuk keputusan dari kementerian ini, Pak ya. Ya, kan kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri Agama itu pertimbangan ya. Termasuk kita lihat ini yang jamaah, termasuk nanti jamaah haji kalau masa Covid ini harus melengkapi surat bebas Covid ya kan. Bebas Covid itu tidak menjamin juga. Ya, dan itu memakan waktu. Kemudian nanti ada juga physical distancing ya. Itu jelas. Jadi pesawat itu tidak boleh penuh segala macam ya kan. Dan itu berarti memakan waktu juga ya, lebih banyak penerbangan. Kemudian termasuk juga masalah itu ada karantina juga katanya. Jadi sampai karantina sananya itu, Pak. Ya, karantina sebelum berarti 14 hari harus dikarantina dulu. Ya, itu tentang Covid itu kan harus dikarantina. Benar. Kemudian di sana juga harus dikarantina selama 14 hari. Kemudian kembali lagi nanti harus dikarantina juga. Lagi. Jadi waktunya sudah. Sementara kita tanggal 20 menurut jadwal 26 Juni ya, bulan ini itu harus berangkat kloter pertama, gelombang pertama. Jadi sudah pertimbangannya ya sudah sangat berbagai segi sudah ditinjau demi kemaslahatan warga negara khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji. Berarti semoga penjelasan itu tadi bisa menutupi
apa namanya kabar-kabar hoax yang beredar gitu Iya, ya, Pak, iya, ya. iya. Bahwasanya ini karena ada gini Pak, ada kabar-kabar yang beredar ini memang sengaja diset oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Islam ini menjadi redup di Indonesia ya, salah satunya seperti karena ada Covid ini masjid-masjid di beberapa daerah tidak boleh Ya. difungsikan. Ya, ya. Kemudian sekarang sudah haji yang dibatalkan. Ini lama-lama Ya. mau jadi apa Indonesia? Ya mungkin alasan-alasan itu tadi Ya. kadang itulah sebenarnya yang terjadi di Iya. ini Pak ya, di Ya. lingkungan Kemenaknya Pak ya. Betul. Jadi apa namanya memang kadang-kadang orang hanya melihat dari satu segi ya, satu sudut ya, tidak melihat dari berbagai segi tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Apa namanya seperti juga ya seperti umpamanya larangan umpamanya masalah Covid, bagaimana orang mengatakan umpamanya dilarang, kenapa dilarang pergi ke masjid ya kan? Dilarang pergi ke masjid. Katanya masjid itu padahal suci segala macam. Yeah. Jadi masalahnya bukan masjidnya yang kotor. Jadi orang pergi ke masjid itu yang karena Covid apa namanya ini corona ini kan penularan dari manusia ke manusia ya, dari manusia yang paling utama kan. Dari manusia ke manusia. Jadi bukan apa namanya masjidnya kotor, bukan. Masjidnya itu bersih, memang tempat kita ibadah. Sedangkan dalam ajaran Islam untuk pergi ke masjid itu kita harus bersih ya. Pergi Jumat itu bahkan ada pendapat mewajibkan supaya mandi ya, orang yang apa namanya bau mulut segala macam dihindari segala macam, itu tujuannya itu supaya jauh dari virus-virus itu. Jadi masalahnya bukan masjidnya. Jadi kita dilarang apa namanya menghindari supaya jangan pergi dalam artian berjamaah. Itu bagi tentu pada wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah apa namanya Covid-nya ini sudah banyak wilayah-wilayah yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Karena apa namanya, tetapi kalau kita masih bisa menjaga ya, menjaga seperti harus pakai masker ya. Jadi protokol kesehatan itu kita jalani, tentu kita bisa menjalankannya, tetapi karena tidak semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu ya, disiplin menjaga protokol kesehatan ini ya. Jadi wajib bermasker, kemudian menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Nah, itu harusnya selalu menjadi apa nama perilaku kita. Jadi mungkin itu adanya hikmah dari corona ini, kita mengingatkan kita kembali bahwasanya memang kebersihan itu sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Jadi orang mau beribadah harus bersih dulu ya, bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian. Jadi itu harus didalami bagi seorang muslim itu kebersihan itu. Jadi sehat itu kuncinya adalah bersih ya, bersih mulut dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya berarti menurut Bapak memang ini tidak ada dipengaruhi, diintervensi oleh orang-orang yang memang menginginkan Islam ini redup di Indonesia, tidak ada ya Pak ya? Iya, masalah redup dan tidak redupnya umat Islam itu dari kita sendiri sebenarnya, maksudnya dari pribadi kita ya. Apa namanya juga kita jangan apa namanya menyalahkan orang lain ya. Sebenarnya al-Islamu mahjubun bil muslimin, kata apa kalau nggak salah apa itu ya, seorang ulama ya, saya lupa namanya ya. Nah, bahwasanya Islam itu terhalang itu oleh orang yang mengaku Islam sendiri. Jadi kadang-kadang begini juga saya lihat ya, orang yang banyak protes kenapa ya, kalau saya sendiri umpamanya kan, orang yang protes mengapa dilarang berjamaah, sebenarnya selama ini dia sebenarnya waktu tidak Covid dia tidak berjamaah ya. Ya saya lihat ya. Jadi dia memprotes saja. Jadi ingin itu ya, tidak pernah berjamaah. Saya akui ya, saya itu 5 waktu berjamaah insyaallah saya kalau seandainya di dusun saya itu ya bisa dibuktikan oleh masyarakat saya. Jadi kadang-kadang memang orang seperti itu inginnya memprotes saja tapi tidak apa namanya, hanya pandai memprotes ya.
Ya gitu seperti itu. Sebelum Covid jadi nggak ke masjid pun, enggak Pak, pernah ya? ke masjid. Begitu dibilang dilarang, orang paling depan tuh protes. Untuk kenapa tidak apa namanya pergi ke masjid? Rahmat ada termasuk orang yang diprotes di depan tuh nggak, Rahmat ya? Iya. Seperti itu. Pak, selain Indonesia, apa sudah ada negara yang mengeluarkan pengumuman bahwasanya juga membatalkan atau tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini, Pak? Setahu saya baru tahu yang setahu saya ya, mungkin di luar pengetahuan saya, atau mungkin ada Pak Saiful ada tahu yang sudah ada selain Indonesia yang belum, dan itu mungkin tidak sampai sama kita walaupun ada ya. Tapi itu yang kita lihat sampai sekarang ya. Di Masjidil Haram itu saja belum dibuka berjamaah saja, salat berjamaah belum terbuka untuk umum belum. Ya, kita bisa melihat setiap 5 waktu itu secara live itu kan, itu tidak diperlihatkan jamaahnya ya, karena sedikit itu paling disorot itu imamnya sekali. Beberapa orang aja ya. Ya, tapi tetap azan 5 waktu. Dan yang sudah dilaksanakan di provinsi-provinsi lain seperti di Madinah itu sudah dilaksanakan, tapi kita lihat itu tetap physical distancing. Itu 1 meter lebih itu jaraknya kita lihat ya. Itu bisa dilihat langsung. Nah, jadi itu di Madinah, di Mekah belum terbuka. Seperti Masjid Raya kan kemarin sempat menerapkan ya, Pak ya? Sempat menerapkan 1,5 meter ya. Tapi sekarang udah enggak lagi. Enggak lagi ya. Karena mungkin kondisi mungkin ya. Salat Idul Fitri kemarin pun salat Id. Saya kebetulan di situ juga. Orang juga sangat ramai sampai keluar di bawah payung. Betul. Itu sudah dikatakan harus pakai masker. Harus pakai masker, betul. Dan semua cuci tangan juga. Betul ya. Firman Rahmat juga tahun ini batal ya. Berarti berangkat ya. Termasuk calon jamaah haji. Belum daftar mereka, Pak. Jadi makanya batal juga. Gitu. Tahun depan juga batal mereka. Iya. Makanya cepat-cepat daftar, Pak. Iya, betul. Jadi sebenarnya begini. Allah itu menilai juga niat kita itu yang paling utama. Ya. Niat kita. Nawa itu ya. Nawa itu. Jadi dalam hadis sebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk tubuhmu, ya, tidak melihat kepada ketampananmu atau wajahmu, akan tetapi Allah itu melihat kepada niatmu. Jadi sebenarnya dalam ibadah dalam Islam itu niat yang pertama kan. Betul. Jadi para jamaah haji kita ini kan sudah berniat dia. Jadi sudah berniat melakukan ibadah haji. Itu semuanya nilainya sudah sudah pahalanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk tahun ini tidak jadi ya, seandainya pun habis umur enggak panjang umur, mudah-mudahan betul sudah tercatat ya. Jadi dalam ibadah-ibadah dalam Islam itu kita lihat umpamanya orang yang selama ini sering dia beribadah, sering berjamaah, tiba-tiba dia sakit. Dia tidak karena halangan sakit tersebut dia tidak melaksanakan terhalang untuk berjamaah. Dia tetap mendapatkan pahala dari karena dia sakit itu pahala jamaahnya. Jadi karena ini sudah rutinitas ya. Iya, betul. Jadi niatnya ini ya. Allah melihat kepada hatimu. Jadi ibaratnya juga nanti pokoknya ini kita sudah dekat Idul Adha, berkurban. Itu ketika dalam satu hadis tentang orang yang menyembelih hewan kurban itu, ketika dia menyembelih itu ya, darahnya itu belum sampai ke tanah itu sudah dinilai oleh Allah taala, sudah duluan sampai pahala pahala tertumpah darahnya itu dari sebelum sampai ke tanah darah tersebut. Nah, jadi ini kita lihat. Jadi mungkin mudah-mudahan ya dengan niat berarti tertunda, Allah telah menilainya, nanti kita berangkat lagi ya tentu berlipat ganda pahalanya dengan kesabaran. Amin. Jadi sabar itu juga mendapatkan pahala. Jadi kesabaran mematuhi ketentuan-ketentuan pemerintah yang memang untuk kemaslahatan, keselamatan umat. Alhamdulillah. Terus ini Pak, banyak muncul pertanyaan. Ini kebetulan ada yang DM kita. Saya bacakan. Ini namanya Awowo nih. Apa nih akunnya nih? Dikatakan mengenai biaya itu tadi, biaya yang sudah diinikan itu bagaimana Pak? Apakah
dikembalikan atau tetap disimpan Ya, dan betul. untuk ini Ya. mungkin bisa di Ya. Jadi tentang masalah tersebut, tentang setoran biaya pelunasan perjalanan ibadah haji bagi yang sudah melunasi tahun ini, itu ya akan disimpan ya, dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH nah, yang telah melunasi BP, istilahnya singkatannya BP, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji ya. tahun ini akan menerima manfaat hasil pengelolaannya. Maksudnya itu bagi hasilnya, Pak? Ya, dari BPKH. Jadi manfaat pengelolaan BP ini tersebut akan diserahkan kepada jamaah ya secara penuh. Maksudnya manfaatnya ya. Nilai manfaatnya secara penuh paling lambat 30 hari ya sebelum pemberangkatan jamaah haji kloter pertama tahun depan. Tahun depan. Ya. Pada musim haji 1442 Hijriah. Namun bagi jamaah yang memerlukan maka juga diperbolehkan mengajukan permohonan pengembalian, tentu dengan mungkin ada syarat-syaratnya nanti akan melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Setoran BPIH ini ya boleh ya kalau seandainya ada yang memerlukan boleh boleh mengajukan permohonan pengembalian ya. Tapi yang itu aja, yang pelunasan aja. Bukan tidak termasuk yang waiting list, waiting list setoran awal. Tidak termasuk yang 25 awal. juta itu ya. Kalau setoran awal diambil itu berarti jamaah tersebut berarti dia menggugurkan diri ya, berarti hilang itu nomor non waiting list saja tuh. Nomor seat ya. Nomor tunggu, nomor porsinya hilang. Seperti itu. Jadi ini untuk dimaklumi juga. Bagi hasil itu tadi maksudnya manfaat itu bagi hasil ya, Pak ya? Iya, maksudnya. Dari manfaatnya yang tidak sama masing-masing embarkasi berbeda. Yang paling kecil itu embarkasi Aceh karena yang termurah. Oh gitu, Pak. Termurah. Berapa kita sekarang, Pak? Itu kita ya sekitar 31 juta mungkin ya, 31 juta. 31 juta. Ya sekitar itu kalau nggak salah ya. Ya, karena untuk dapat nomor porsi kan harus ada 25 juta. 25 juta ya. Kemudian 31 juta yang untuk pelunasan. Dan kita masih ada yang untuk tahun ini saja 191 orang belum melunaskan, Pak ya. Iya, 191 orang belum melunasi. Iya. Itu 31 juta ya, Pak? Iya. Tahun ini ya. Ini kebetulan sahabat-sahabat Ujung Barat di sini juga ada Pak Humasnya. Iya, Humas Kanwil. Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Iya, Pak Saiful. Saifullah. Baik, kemudian gini Pak, berarti dana itu kalau memang masyarakat membutuhkan, kadang memang katakanlah mungkin tidak panjang umur, itu tetap pasti bisa. Iya, jelas. Dan jika memang membutuhkan yang bersifat emergensi juga bisa, Pak ya. Boleh. Nah, itu apakah menggugurkan itu, Pak? Menggugurkan. Maksudnya waiting list itu jadi namanya jadi hilang atau masih tetap? Itu ketentuannya belum kita mungkin ada ketentuan lebih lanjut ya tentang itu. Kita harapkan tidak. Karena dia nomor porsi berangkat ya kan. Dia karena hanya menarik dari yang pelunasan itu saja. Kita harapkan tidak demikian, tapi kita masih menunggu ketentuan masalah itu apakah dia, saya rasa kita harapkan ya tidak. Dia hanya mengambil yaitu sisa dari pelunasan itu saja. Berarti misalnya tadi 31 juta, berarti 6 juta. 6 juta yang bisa ditarik. 6 juta. Dan walaupun ditarik itu tidak menggugurkan. Kita harapkan demikian, kita harapkan demikian karena dia masih ibaratnya dalam segi waiting listnya nomor porsinya masih nomor porsi jadi istilahnya. Iya, betul. Nah, kita harapkan demikian. Karena memang waiting list di Aceh juga sangat, misalnya sampai berapa tahun sih sekarang, Pak? Sampai 21 tahun 21 tahun ya. Subhanallah. Ya, 21 kalau tahun. saya tahun ini kalau saya sekarang umur 30 berapa saya? 31 21 tahun 52, Pak ya. Kalau daftar di tahun ini ya. Iya. Luar biasa. Ya. Subhanallah. Yang paling tinggi Sulawesi itu sampai 36 tahun. Sulawesi sampai 36 tahun. Iya.
Tapi ada jalur cepat ya Pak dengan apa? Itu plus ya. apa namanya ibadah haji khusus. Khusus ya. Ya, ibadah haji khusus. Dan itu pun tetap waiting list juga. Waiting Bahkan list itu juga. kalau salah sampai 5 tahun lebih sekarang. Oh, 5 tahun lebih sudah Pak. Sampai padahal biayanya sampai 100 juta ya. Subhanallah. Ya, waiting list juga. Tapi yang penting adalah niatnya tadi Pak ya. Iya betul, Benar, niat ya kita. Kalau ada niat juga Allah pasti ada jalan Pak. Insya Allah ya, berbagai macam cara. Ya. Betul. Ya. Ada pertanyaan lanjutan dari ini kita, medsos kita. Rahmat, coba dibacakan. Ini udah habis nih yang tadi yang Sama ya, udah dijawab semua ya? udah dijawab tadi. Oke. Mungkin ini Pak, Ya. masalah haji udah ya berarti ya, sudah habis ya. Oke, ini Pak mungkin di luar ibadah haji Pak. Ada pertanyaan. New normal ini kita nanti Pak ya. Kita sudah mau melakukan masalah new normal. Iya, iya. Apakah kegiatan terhadap kegiatan ibadah di masjid atau kalau di Aceh kan sering zikir akbar Pak. Zikir akbar di belang padang, di lapangan ya. Ini apakah sudah diizinkan dengan keadaan new normal ini atau masih dengan protokol-protokol tertentu Pak? Iya. Ya, ini pertanyaannya dari Ibnu Atailah. Ibnu Atailah 28 ya. Ya. Jadi kita belum memakai istilah new normal ya, kalau kita di Kementerian Agama kita berpedoman kepada yaitu SE ya, Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Yaitu tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid di masa pandemi. Jadi itu mungkin pedomannya bisa dilihat. Jadi tetap bahwasanya diatur sedemikian rupa ya kan, dan dilihat dari kondisi wilayah masing-masing, dan harus ada juga surat-surat rekomendasi dari mulai bupati ya sampai ke kecamatan tentang pelaksanaan ibadah secara Massal. secara massal, baik ibadah inti maupun ibadah sosial seperti itu. Jadi pedomannya bisa dilihat pada surat edaran Menteri Agama nomor 15. Kalau menurut surat edaran yang hari ini itu sudah bisa Pak? Itulah dengan syarat-syarat tadi. Jasa syarat tadi. Dengan syarat-syarat harus ada, kita lihat kondisi wilayah. Seandainya di wilayah tersebut seandainya merah ya, wilayah terkecil maksudnya ya, tingkat kecamatan di situ atau bahkan tingkat desa di situ ada orang yang terjangkit corona, ya kan, itu tidak dibolehkan, ya kan. Jadi tapi tetap juga menjaga protokol kesehatan, jangan memakai masker, tentu menjaga jarak dan lain-lain sebagainya. Ya. Karena di Jakarta yang merah saja konser diadakan, Pak. Kemarin itu ya. Jadi di Aceh kan kita sebelum Covid ini kan sering adanya kegiatan zikir akbar ya Pak. Nah itu menjadi banyak pertanyaan Pak. Apakah sekarang zikir akbar juga masih dilarang dengan keadaan kita Aceh ini yang kasus corona itu yang terendah di Indonesia ya Pak. Yang bahkan yang kemarin baru-baru ini terakhir yang sempat heboh di Lamtemen itu ternyata negatif. Mungkin karena kelelahan mudik. Padahal udah bilang nggak boleh mudik ya. Tapi mungkin kelelahan mudik akhirnya naik suhu badan, dan ternyata alhamdulillah negatif, bukan positif begitu. Saya lihat memang kita di Aceh ini termasuk, kenapa kita termasuk yang wilayah juga yang ibaratnya terkecil ya terjangkitnya corona ini, karena saya lihat memang kepatuhan masyarakat itu lebih melebihi saya rasa dari wilayah-wilayah lain ya. Memang dari dulu masyarakat Aceh itu memang sangat patuh ya kepada peraturan-peraturan pemerintah ya. Dan lihat seperti itu, kita seperti termasuk meliburkan sekolah dulu. Memang cepat tanggapan kita segera. Jadi memang kita sebelum panik itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya, seperti itu. Jadi saya lihat memang jadi tidak benar orang menganggap Aceh itu keras kepala ya. Tapi saya lihat ya, saya tidak sendiri itu karena kepatuhan kita. Ya, kepatuhan kita. Jadi kita cepat ya, karena memang ajaran Islam itu
memerintahkan dalam ayat atiullah atur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpinmu. Jadi ajaran-ajaran Islam itu sudah memang mendarah daging dalam masyarakat Aceh itu. Jadi kalau ada ketentuan tersebut itu memang diamalkan sedemikian rupa. Kecuali ada mungkin hal-hal memang yang memang masih mungkin bertentangan atau mungkin ada segelintir orang yang memang mungkin belum memahami secara masih ada yang ibaratnya yang belum memahami secara meluas seperti itu. Secara mendalam makasih. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir mungkin Pak. Ini sepertinya adalah yang bertanya para korban yang gagal nikah di corona, Pak. Pertanyaannya ini, bagaimana keadaan corona? Bagaimana cara melakukan pernikahan di keadaan seperti ini? Jadi mungkin ada si yang menanya ini mungkin dia mau mempersiapkan tapi takut khawatir akan gagal kan? Bagaimana mungkin Pak? Apakah selama COVID ini kita juga melakukan pernikahan ijab kabul dan sebagainya Pak tapi tidak melakukan resepsi Pernikahan berjalan terus tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi semuanya kan pernikahan itu ada aturannya, ada prosesnya Prosesnya dalam artian ada mendaftar dulu jadi harus mendaftar dan antri. Jadi orang yang menikah itu sekarang juga waiting list juga. Jadi banyak jadi tidak sudah banyak daftar tunggu. Mungkin orang yang baru ini mungkin yang menanyakan ini mungkin dia belum mendaftar juga seperti orang jemaah haji tadi disampaikan. Ini kawan kita ini belum mendaftar jemaah haji. Jadi mendaftar dulu Jadi tetap setiap hari ada orang menikah setiap hari Pak tapi tidak dia untuk sementara tetap dilaksanakan di KUA, kantor KUA atau mungkin bisa di tempat lain tapi dengan yang hadir itu dibatasi. Kalau nggak salah 5 orang dari pihak mempelai perempuan, 5 orang dari pihak mempelai laki-laki, seperti itu. Karena untuk menikah juga sepertinya lebih 31 juta Pak. Iya betul. Maharnya, asokama, betul. penghango macam-macam lah itu betul. belum resepsinya lagi. Rahmat, apa lagi? Aman. Menikah terus sebelum waiting listnya sampai 31 tahun nanti. Kami sudah nih Ma Firman. Ayo apa lagi? Resepsi nggak boleh Pak. Resepsi. Mau waiting list juga? Segera. Baik Pak. Berarti untuk menikah tidak ada masalah ya Pak? Iya, masalah. Masih tetap seperti ini Pak ya? Iya betul. Berarti angka pernikahan di kita juga tinggi Pak di Aceh? Tinggi. Masih selama corona COVID ini? Tinggi. Kalau angka perceraian Pak? Angka perceraian? Kita harapkan, saya rasa di antara satu hikmah dari corona ini, pertama sekali kita lihat maksiat kurang. Itu jelas. Betul. Itu jelas. Semua kita mengakui saya rasa. Ini antaranya Contohnya di hotel tidak ada orang di hotel, segala macam di mana. Kemudian kita juga dalam artian kita lebih akrab dengan keluarga kita, rumah. Jadi setelah masjid itu rumah disebutkan ya. Jadi ketingginya masjid rumah. Jadi sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid. Tempat kedua setelah masjid adalah rumahmu masing-masing, tapi bukan rumah orang, bukan rumah tetangga rumah kita masing-masing. Jadi itu, jadi oleh sebab itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku kata Rasulullah. Jadi tidak bisa di masjid, ke rumah. Jadi kita rumah juga tempat beribadah kita. Angka perceraian juga mengecil Pak ya? Mengecil. Tentu semua segala segi. Angka perceraian mengecil. Kita termasuk juga bisa menabung uang, tidak banyak uang keluar karena tidak banyak tempat pergi, termasuk kita tidak banyak jalan-jalan, tidak banyak pergi. Terus tapi di berita kemarin yang akan menjadi ini angka kehamilan makin tinggi, Pak. Itu kan termasuk hikmah juga. Iya, rahmat. Makin banyak banyak rezeki. Umatku kata Rasulullah, banyak yang makin banyak umatku makin bagus kan seperti itu. Baik Pak, sepertinya kita udah di penghujung ini Pak. Mungkin kami minta ke Bapak ada statement Bapak atau apa yang ingin Bapak sampaikan. Closing statement dari Bapak, 1-2 kalimat mungkin kepada seluruh masyarakat Aceh pada khususnya Pak.
Nah, mungkin ke arah mana? Ke Ya. arah kamera ini, Pak. Ya, kita mengharapkan kepada masyarakat, terutama umat Islam, ya, juga tentu calon jamaah haji ya tahun ini. Jadi mari kita selalu berdoa senantiasa dalam hidayah Allah Ta'ala, kemudian kita dalam kesehatan, keselamatan. Kemudian kita hendaknya kalau ada berita-berita supaya kita jangan cepat sekali kita mengambil kesimpulan. Mari kita tinjau ya dari mana sumbernya, siapa yang menyebarkan berita tersebut. Jadi jangan mudah terpancing ya berita-berita yang memang belum tentu benarnya. Itu memang ajaran agama kita. Jangan kita menyesal kemudian ya. Biasanya memang kita cepat-cepat tapi akhirnya kita menyesal kemudian. Itu sering sekali seperti itu. Padahal ayat Al-Quran mengatakan apabila datang kepadamu suatu berita ya belum tentu dari mana sumbernya, fatabayyanu, maka tabayyunlah, yaitu teliti dulu ya dari mana sumbernya, apa betul benar ini berita tersebut. Jadi ini paling penting supaya kita menjaga keutuhan kita, persatuan kita, agar kita betul-betul dalam kedamaian selalu ya, yang memang sudah kita pertahankan selama ini. Karena dengan kedamaian kita nyaman ya melaksanakan ibadah. Kemudian juga dengan kita menjaga khususnya dalam Covid ini, menjaga kesehatan ya, sepanjang masa kita menjaga kesehatan, karena sehat itu adalah mahal. Jadi Allah memerintahkan kita supaya menjaga kesehatan kita. Bukan masalah mati ya, masalah mati itu masalah Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Tapi kita disuruh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dulu, jangan kamu mati dulu. Itu larangan. Jangan kamu mati sebelum kamu siap. Jadi kita disuruh bersiap ya untuk supaya mempersiapkan untuk mati ini. Jadi oleh sebab itu semuanya ini adalah ajaran Islam untuk keselamatan kita. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan menjadi penjelasan bagi seluruh masyarakat di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak, kita closing, kita sama-sama kita ucapkan salam ke kamera situ, Pak ya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.